Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Setia Lestari dengan NIM F221-22004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian evaluasi pascahuni Masjid Jami Kampung Baru yang terletak di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, baik, yang pertama itu, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Jadi dalam konteks arsitektur, masjid merupakan ruang multifungsi yang mencerminkan identitas, budaya, serta harus memenuhi kebutuhan pengguna dari segi kenyamanan, keamanan, dan fungsionalitas. Jadi dengan melihat pentingnya peran masjid dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan evaluasi terhadap sejauh mana bangunan masjid mampu memenuhi kebutuhan penggunanya setelah dihuni atau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi evaluasi pasca huni ini menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk menilai performa ruang dari aspek teknikal dan fungsional, serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau pengembangan yang dibutuhkan agar fungsi masjid tetap optimal. Nah, Masjid Jami Kampung Baru ini dipilih sebagai objek penelitian dalam mata kuliah ini karena merupakan bangunan bersejarah yang telah aktif dan berfungsi hingga sekarang. Nah, kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana tingkat kinerja teknikal Masjid Jami Kampung Baru setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama ditinjau dari aspek kesehatan dan keamanan. Yang kedua, apakah ruang-ruang pada Masjid Jami Kampung Baru telah berfungsi secara optimal sesuai kebutuhan pengguna ditinjau dari aspek kapasitas ruang dan sistem ruang. Yang ketiga, apa saja permasalahan teknis dan fungsional yang dirasakan oleh pengguna setelah penggunaan masjid dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang keempat, bagaimana masukan dari pengguna terhadap kualitas teknikal dan fungsional bangunan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan dan konservasi ke depannya. Lalu tujuannya yaitu yang pertama, menilai aspek kinerja teknikal Masjid Jami Kampung Baru yang sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, mengevaluasi sejauh mana ruang-ruang pada Masjid Jami Kampung Baru telah berfungsi secara optimal berdasarkan aspek kapasitas ruang dan sistem ruang. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan teknis dan fungsional yang dialami pengguna setelah masa penggunaan masjid. Dan yang terakhir yaitu menggali masukan dari pengguna sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kualitas teknikal dan fungsional bangunan di masa mendatang. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada pengertian masjid. Jadi, menurut Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2002, masjid merupakan bangunan yang dipergunakan untuk tempat ibadah umat Islam sekaligus sebagai pusat pengembangan potensi umat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, senada dengan itu, Ali Yafi menyatakan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat peradaban umat-umat Islam dan tempat berlangsungnya pembelajaran, musyawarah, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian Harun Nasution juga menegaskan bahwa masjid sejak zaman Rasulullah telah berfungsi sebagai ruang multifungsi yang mencakup aktivitas pendidikan, pengadilan, hingga urusan politik. Kemudian dalam Encyclopedia of Islam dijelaskan bahwa masjid berasal dari kata Arab masjid yang berarti tempat sujud dan tidak hanya memiliki peran spiritual tetapi juga sosial sebagai simbol komunitas Islam. Dengan demikian, masjid memiliki makna yang mendalam bukan hanya sebagai ruang ibadah tetapi juga bagian penting dari dinamika sosial dan budaya umat Islam. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis masjid. Yang pertama, masjid berdasarkan fungsi dan skala pelayanan. Ada masjid jami, masjid kecamatan atau masjid besar, masjid kelurahan atau desa, dan musola atau surau. Yang kedua, berdasarkan lokasi atau konteksnya ada masjid lingkungan pemukiman, masjid institusi, masjid rest area, dan masjid khusus. Yang ketiga, berdasarkan arsitektur dan sejarah, ada masjid tradisional, masjid modern, dan masjid bersejarah atau heritage. Dan yang terakhir ada berdasarkan kepemilikan,
yaitu ada masjid pemerintah dan masjid swasta atau wakaf individu. Nah, Masjid Jami Kampung Baru ini termasuk dalam kategori masjid jami, yaitu masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks Masjid Jami Kampung Baru, masjid ini berfungsi sebagai titik sentral bagi jamaah dan masyarakat di wilayah tersebut dan menjadi tempat vital untuk mempererat hubungan sosial dan mendukung kegiatan ibadah yang teratur. Kemudian teori-teori standar mengenai masjid yang pertama ada dari SNI tahun 2011, yaitu Tata Cara Perencanaan Lingkungan Masjid. Jadi dokumen ini merupakan acuan utama yang berlaku di Indonesia. Beberapa poin pentingnya yaitu yang pertama, kapasitas dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah jamaah, kurang lebih 1 meter persegi per orang di ruang utama. Yang kedua, sirkulasi dan aksesibilitas termasuk akses untuk difabel. Yang ketiga, ada ruang pelengkap seperti toilet, tempat wudhu, tempat penitipan sandal, kantor takmir, ruang serbaguna, dan ruang marbot. Yang keempat, zonasi antara ruang suci, ruang transisi, dan ruang wudhu atau toilet. Yang kelima, arah kiblat harus diperhitungkan presisi sejak tahap desain. Dan yang terakhir, yaitu keamanan dan kenyamanan termal, mencakup pencahayaan alami, ventilasi silang, suhu ruang yang mendukung kekhusyukan ibadah. Yang kedua, ada standar dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu yang meliputi yang pertama, masjid harus memiliki struktur organisasi yang takmir, lalu memiliki kegiatan rutin seperti pengajian, sholat berjamaah, dan pendidikan keagamaan. Lalu yang ketiga, fungsi sosial masjid harus tetap diperhatikan seperti tempat musyawarah, layanan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Lalu yang terakhir, kebersihan dan kesucian ruang ibadah harus dijaga. Nah, kemudian standar kapasitas masjid jami berdasarkan SNI yaitu masjid kecil yaitu 200 sampai 500 jamaah, masjid sedang 500 sampai 1000 jamaah, masjid besar lebih dari 1000 jamaah. Lalu kemudian masih menurut SNI, tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung udara harus memenuhi standar kenyamanan seperti tidak pengap dan sirkulasi lancar. Sistem ventilasi alami berupa ventilasi silang dan jendela. Kemudian sistem ventilasi buatan yaitu kipas dan AC. Lalu kemudian konservasi energi pada sistem pencahayaan juga dibutuhkan, serta pencahayaan alami didorong melalui jendela, skylight atau ventilasi atas. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu observasi langsung, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi fisik masjid dan aktivitas jamaah. Yang kedua, wawancara, yaitu tanya jawab dengan pengurus masjid atau jamaah untuk mendapatkan informasi kualitatif. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumentasi berupa foto-foto masjid secara langsung untuk mengetahui kondisi real di lapangan. Yang ketiga, melakukan pengukuran langsung, yaitu melakukan pengukuran teknis terhadap elemen-elemen pada ruang masjid. Nah, masuk ke bab pembahasan. Yang pertama ada objek penelitian. Jadi lokasi penelitian berada di Masjid Jami Kampung Baru, Jalan Wahid Hasyim, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian yang pertama dari teori fungsional, kapasitas ruang. Jadi Masjid Jami Kampung Baru memiliki dimensi 32 kali 29 meter di lantai 1 dengan total luasnya adalah 928 meter persegi, dan lantai 2 dengan dimensi 12 kali 29 dengan total luas 342 meter persegi. Dengan 2 lantai, total bangunan mencapai 1270 meter persegi, menggunakan standar kapasitas sholat berjamaah sekitar 0,72 meter persegi per orang, maka kapasitas maksimal ruang sholat secara teoritis
adalah 1270 meter persegi dibagi 0,72 meter persegi sama dengan kurang lebih 1763 orang. Nah, pada praktiknya masjid digunakan oleh sekitar 300 sampai 400 jamaah pada sholat Jumat sampai dengan ke teras, dan 700 sampai 800 jamaah saat hari raya hingga di parkiran. Ini menunjukkan bahwa secara luas bangunan masih dapat mengakomodasi kebutuhan puncak dengan bantuan area eksternal. Yang kedua yaitu sistem ruang. Yang pertama zonasi, ruang suci dan non suci jelas, ada elevasi. Yang kedua sirkulasinya lancar, 8 pintu masuk dari 3 sisi. Yang ketiga ruang pendukung seperti mihrab, mimbar, tempat wudhu, toilet dan parkiran itu tersedia. Dan kekurangannya itu belum tersedia TPA, ruang belajar anak dan perpustakaan. Nah, masjid ini menunjukkan sistem ruang yang baik dan sudah sesuai dengan standar. Namun, fungsionalitas dapat ditingkatkan dengan menambah ruang serbaguna dan area pendidikan anak agar kegiatan sosial berjalan lebih maksimal. Lalu, teori teknikal. Yang pertama pada aspek kesehatan. Yang pertama itu ada kualitas udara. Jadi Masjid Jami Kampung Baru ini sudah memiliki kualitas udara yang baik. Sirkulasi udara berjalan lancar berkat adanya ventilasi silang dan ventilasi alami di beberapa bangunan. Yang kedua itu ada pencahayaan alami. Jadi masjid ini memaksimalkan pencahayaan alami melalui jendela-jendela besar dan bukaan di beberapa sisi bangunan. 3. Kebersihan. Kebersihan masjid ini sangat terjaga, ruang utama, tempat wudhu, dan toilet dibersihkan secara rutin sehingga terlihat rapi. Yang keempat, kelembapan, yaitu tingkat kelembapan dalam masjid terjaga dengan baik. Material bangunan seperti lantai, keramik, dan ventilasi alami membantu menjaga kelembapan stabil di kisaran ideal, tidak ditemukan jamur, bau apek, atau area lembab yang mengganggu kenyamanan jemaah. Lalu dari aspek keamanan, yang pertama ada pengawasan alami, yaitu di mana masjid terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan utama dan dikelilingi pemukiman warga. Yang kedua, tersedia penerangan eksterior yang cukup. Area luar seperti halaman masjid, tangga, dan tempat wudhu dilengkapi dengan lampu yang menyala di malam hari. 3. Batas fisik dan pagar, yaitu tersedia pagar rendah dan gerbang sebagai pembatas area masjid. 4. Pengelolaan ruang aman. Kotak amal di dalam masjid dengan kondisi terkunci, dan ruang takmir maupun penyimpanan barang-barang penting juga tertutup dengan aman. Yang terakhir juga masjid tersebut sudah memiliki CCTV dan aktif. Jadi secara keseluruhan Masjid Jami Kampung Baru Kota Palu merupakan bangunan ibadah yang telah memenuhi standar teknikal dan fungsional dengan baik. Ruang dalam masjid dirancang efisien dan nyaman, mampu menampung jamaah dalam jumlah besar tanpa adanya kesan sempit. Aspek teknikal juga mendukung kenyamanan seperti sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami yang optimal, kelembapan ruang yang nyaman, serta kebersihan yang terjaga. Nah, sedangkan dari sisi keamanan, masjid telah dilengkapi dengan sistem pengawasan, pencahayaan di luar yang cukup, serta pengelolaan akses dan penyimpanan yang aman, sesuai dengan prinsip keamanan bangunan publik. Nah, meski secara umum kondisinya sangat baik, pemeliharaan berkala tetap diperlukan agar kenyamanan dan keamanan tetap terjaga. Edukasi kepada jemaah mengenai kebersihan dan keamanan juga penting untuk membangun lingkungan ibadah yang lebih baik. Selain itu, peningkatan fasilitas bagi lansia dan difabel bisa menjadi langkah positif untuk menjadikan masjid ini semakin ramah bagi semua kalangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.